Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Selasa tanggal 3 November 2020. Abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah bang kakak, Miss ingatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir ya, untuk memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang akan Miss sampaikan. Untuk hari ini kita di tema 5 wirausaha dengan subtema usaha di sekitarku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Kita awali dengan materi IPS. Karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ayo presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Nah, abang kakak, kita ketahui ya bahwasanya karya seni batik dan gerabah ini merupakan komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara ya, tidak hanya di lingkup ASEAN namun juga sampai ke negara-negara luar ya. Dan masyarakat dunia mengenal ya bahwa batik merupakan karya seni ya yang dihasilkan dari negara Indonesia. Nah, batik yang terkenal itu adalah ya dari daerah Solo, Pekalongan dan Yogyakarta. Jadi karya seni batik ini dibuat dengan berbagai macam ya motif. Nah, ini dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, selain batik, gerabah ya yang berasal dari daerah Kasokan, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini juga merupakan komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Nah, selain karya seni batik dan gerabah, masih ada juga karya seni lain yang diekspor ke negara lain seperti karya seni ukir, anyaman. Nah, selain dari produk kerajinan, negara Indonesia juga telah mengekspor ya hasil-hasil pertanian, perkebunan, ya juga hasil perikanan, begitu juga dengan hasil minyak dan gas. Jadi banyak produk-produk dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri ya. Nah, banyak produk yang diekspor ke luar negeri dikemas sedemikian rupa. Selain untuk daya tarik, kemasan juga bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan. Nah, abang kakak ya, kita ketahui bahwa setiap produk-produk yang dihasilkan itu dikemas dengan sebaik mungkin ya, sedemikian rupa untuk menarik konsumen agar membeli produk tersebut. Jadi kemasan atau bungkus daripada produk tersebut ya dibuat semenarik mungkin dan aman bagi konsumen. Nah, tujuannya ini selain untuk melindungi produk dari kerusakan ya, jadi untuk menarik minat para konsumen. Nah, abang kakak di materi sebelumnya kita sudah mempelajari ya apa fungsi daripada kemasan ya. Jadi yang pada awalnya kemasan itu hanya berfungsi untuk melindungi produk dan memudahkan produk agar mudah dibawa ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, apalagi pada era globalisasi saat ini, nah kemasan itu sangat mempengaruhi ya dalam mempromosikan dan memasarkan produk. Jadi ada 3 fungsi
daripada kemasan yang pertama yaitu untuk melindungi produk. Nah, ini untuk melindungi produk dari cuaca, kelembaban udara, bahkan dari kontaminasi mikroba. Nah, ini untuk menjaga agar mutu produk tersebut tetap terjaga. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari kemasan itu adalah untuk identitas produk. Nah, dengan adanya identitas produk tersebut ya, ini mengkomunikasikan atau mengirim informasi kepada konsumen ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pada setiap kemasan produk, nah di situ ada label, ada nama produk tersebut, kemudian ada komposisinya, kemudian ada kandungan gizi, misalnya kalau untuk produk makanan atau susu ya, minuman. Jadi dengan kita melihat kemasan produk tersebut ya, konsumen bisa memahami, bisa mengetahui ya informasi yang disampaikan oleh produsen kepada konsumen. Jadi itulah fungsi kemasan yang kedua, yaitu sebagai identitas daripada produk itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk meningkatkan efisiensi ya dalam penghitungan, kemudian dalam pengiriman dan memudahkan kita dalam penyimpanan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kembali ya, pada produk-produk tertentu ya, misalnya itu makanan atau minuman. Nah, ini juga memberikan informasi tentang citra rasa produk tersebut. Jadi dengan kita melihat kemasannya, kita bisa mengetahui bahwa produk yang di dalamnya itu memiliki ya rasa apa, varian rasa apa. Jadi kita bisa ini ya, sebagai konsumen kita bisa tinggal memilih dengan melihat kemasan produk tersebut. Jadi kemasan produk sangat mempengaruhi dalam hal untuk menarik minat ya, mempromosikan dan memasarkan produk itu sendiri. Nah, abang kakak masih ingat bahwasanya kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut dengan mengimpor. Nah, jadi apabila kita ya, negara kita melakukan kegiatan memasukkan barang dagangan atau membeli barang dagangan dari luar negeri, maka itu disebut dengan kegiatan mengimpor. Nah, orang ataupun badan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut dengan importir. Jadi selain kita melakukan ekspor, nah negara kita juga mengimpor produk-produk dari luar negeri. Nah, misalnya itu untuk produk-produk kesehatan ya, obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Nah, selain itu juga contohnya adalah untuk alat-alat elektronik dan makanan-makanan khas dari luar negeri. Nah, itu juga sudah ada yang diimpor ke negara Indonesia. Nah, kemudian kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor ya. Jadi ketika negara kita mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri ya, menjual ke luar negeri, maka itu disebut dengan kegiatan ekspor. Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor tersebut disebut dengan eksportir ya. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak. Apakah kamu masih ingat komoditas apa yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Diskusikan pertanyaan tersebut secara berpasangan dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, abang kakak, karena di sini kita tidak melakukan pembelajaran langsung, nah kegiatan diskusi di sini bisa abang kakak lakukan dengan ini ya, keluarga di rumah, misalnya dengan ayah, dengan kakak, adik, atau dengan mama. Nah, bisa juga dengan teman ya, kalian bisa ini ya melalui WA. Nah, namun hasilnya tetap dituliskan secara pribadi. Nah, tuliskan hasilnya di dalam kolom berikut ini. Jadi di sini abang kakak silakan tuliskan 5 komoditas ya ekspor Indonesia dan kemudian diekspor ke negara mana. Dan abang kakak bisa juga melihat dari referensi buku lain ya, atau bisa juga melihat dari internet. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari ya apa saja komoditas-komoditas Indonesia yang diekspor ke negara-negara lain ya. Jadi silahkan dikerjakan latihannya dan dikirim melalui WA Miss. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah mempelajari ya tentang komoditas ekspor dan
komoditas yang diimpor dari negara lain. Miss ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.